Oke, jadi aku itu baru melangsungkan sidang pada tanggal 21 November 2020 ya teman-teman. Jadi, penelitian yang aku gunakan ini adalah kualitatif deskriptif ya teman-teman. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sering keluar itu adalah uji keabsahan apa yang Anda gunakan. Nah, pada penelitian kualitatif itu yang sering keluar itu adalah uji keabsahan triangulasi sumber maupun triangulasi teknik ya teman-teman. Terus kalian diminta menjelaskan, coba jelaskan triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Nah, jadi kalian jawab begini, kalian jawab saja pengertiannya dulu, baru implementasinya pada triangulasi sesuai dengan penelitianmu itu seperti apa gitu ya teman-teman. Misalnya begini, triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data saya ada dua, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan teknik menguji kebenaran suatu data dengan mencari sumber data perolehannya. Nah, pada penelitian saya, triangulasi sumber yaitu berupa peneliti mewawancarai semua subjek seperti kepala sekolah, guru, editor sekolah untuk mencari kebenaran suatu data tersebut. Misalnya kemudian dosen kalian bertanya lagi teman-teman. Misalnya kalau misalnya Mbak, subjek A dan subjek B itu memiliki jawaban yang berbeda. Terus apa yang Mbak harus lakukan? Nah, kalian dapat menjawab begini ya teman-teman. Yang saya lakukan adalah saya akan mencari kebenaran suatu data itu dari berbagai sumber. Jadi saya akan mencari sumber-sumber yang lain sampai data itu jenuh ya teman-teman. Misalnya itu misalnya ya kepala sekolah dan guru memiliki jawaban yang berbeda. Nah, kalian yang kalian lakukan adalah mencari sumber lain sampai data itu banyak atau jenuh sampai waleh, bahasa Jawanya begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu di bab 4 ya. Kalau di bab 4 itu sesuai dengan judul penelitian Anda ya teman-teman. Jadi aku tidak bisa ngasih tahu pertanyaan apa yang sering keluar, tetapi itu yang sering keluar itu apakah sesuai antara teori dan itu penelitianmu, hasil penelitianmu. Paling sekitar seperti itu. Misalnya dalam penelitian saya teman-teman, kan tadi judulnya analisis kemampuan guru membuat soal HOTS ya teman-teman. Nah, teori yang saya gunakan tadi sudah saya jelaskan, yaitu saya menggunakan teori taksonomi Bloom, Anderson, dan siapa lupa namanya, Cardwell. Itu edisi revisi ya teman-teman. Nah, kemudian dosen itu biasanya bertanya, bagaimana kamu menganalisis data tersebut? Nah, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, saya menganalisis soal yang dibuat guru itu berdasarkan teori taksonomi Bloom. Nah, teori taksonomi Bloom itu membagi tingkat kognitif peserta didik meliputi 6 level kognitif ya teman-teman. Yang pertama C1. C1 itu meliputi mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menganalisis. Nah, misalnya nih teman-teman, soal yang ada di soal IPS, misalnya di kelas berapa ya, aku lupa, pokoknya soalnya misalnya begini. Itu termasuk soal LOTS teman-teman. Kenapa? Karena menyebutkan itu termasuk level kognitif mengingat ya teman-teman. Jadi di Sumatera itu ada misalnya ada MPMP atau apa ya, itu termasuk level kognitif. Nah, biasanya pertanyaannya itu seputar judul kalian ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah penelitian apa, temuan apa yang ada penelitian Anda? Nah, jawabannya itu adalah ternyata pada penelitian saya, guru, implementasi pembuatan soal HOTS itu meliputi 3 tahap teman-teman. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian, namun guru masih menggunakan tipe ranah kognitif KKO Bloom, KKO taksonomi Bloom, ranah LOTS, sehingga kemampuan guru membuat soal HOTS masih belum merata atau belum maksimal gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya itu adalah
Apa kesimpulan dari penelitianmu? Gitu. Kalian dapat menjawab kesimpulan itu di bab 5 ya teman-teman. Pokoknya di bab 5 itu ada kesimpulan, kalian baca aja bahwa kesimpulan saya yang pertama bla, kesimpulan yang kedua bla, yang ketiga bla. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah pertanyaan yang paling enggak terduga sih menurut aku teman-teman. Jadi apa sih saran penelitian, apa saran real buat penelitian yang akan datang yang sesuai dengan penelitianmu, tetapi tidak sama dengan penelitianmu. Nah, kalian dapat menjawab, misalnya pada penelitianku, ini kan mengenai soal HOTS, kemampuan guru membuat soal HOTS. Jadi, apa ya, intinya itu kan penelitiannya mengenai analisis soal HOTS. Nah, penelitian yang akan datang, kalian dapat memberi saran, misalnya tetap berkaitan dengan HOTS, namun bukan analisis soal lagi. Misalnya pada pembelajaran HOTS, misalnya seperti itu. Jadi ketika tanya seperti itu, kalian jawab aja. Saran untuk penelitian yang akan datang yaitu peneliti yang akan datang dapat meneliti pembelajaran berbasis HOTS di kelas berapa, misalnya seperti itu. Dan satu lagi teman-teman, kamu juga harus tahu uh, apa sih manfaat penelitianmu itu buat dirimu sendiri. Itu juga kadang sering ditanyakan oleh dosen teman-teman. Jadi kamu harus tahu penelitian ini untuk apa, kamu neliti itu manfaatnya buat kamu apa. Kalau di penelitian aku itu manfaatnya untuk diriku sendiri adalah agar nanti aku menjadi guru yang profesional yang mampu mengembangkan soal HOTS atau soal berpikir tingkat tinggi siswa ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami itu adalah di latar belakang masalah ya teman-teman. Jadi aku dulu banyak revisi di latar belakang masalah karena latar belakang masalahku itu tidak runtut ya teman-teman. Jadi setiap latar belakang masalah itu setiap paragrafnya harus runtut ya teman-teman, ada kesinambungan antara paragraf 1 dan paragraf 2 atau selanjutnya ya teman-teman. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dan cara menjawab yang sering keluar pada saat ujian skripsi ya teman-teman. Nah, aku doakan semoga ujian kalian sukses, lancar, mendapatkan nilai yang kalian inginkan, kemudian skripsi atau penelitian kalian bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman, agar aku semangat terus untuk bikin video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.